Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amal Fitriani dengan NIM 212410101029 dari Prodi Sistem Informasi dari kelas Sistem dan Basis Data A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai modul M11 mengenai praktikum SQL, where, dan fungsi agregat. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk pembahasan soalnya satu persatu. Jadi di sini kita diminta yang bagian A, yaitu tentang where column, string, dan numeric. Jadi pada soal yang pertama kita diminta untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah di sini kan ada beberapa operator nih yang digunakan, ada sama dengan, ada lebih dari, ada kurang dari, dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke codingannya. Oke. Modul M11 ya, yang A. Jadi kita diminta untuk menampilkan customer mana aja sih yang dari Brazil itu. Jadi kita bisa menggunakan where. Nah, Brazil itu merupakan nama country kan, yang berasal dari Brazil. Jadi select bintang from customer, where di mana kita mau lihat itu dari apanya, mau nyeleksi dari apanya, dari country-nya. Berarti maka kita tuliskan country-nya. Mungkin kita bisa ngeran ini dulu ya. Nah, di sini kan ada banyak. Nah, mana ini yang Brazil? Ya, berarti kan country-nya. Kita tulis country, kita sama dengan kan Brazil. Maka yang nantinya akan ditampilkan itu hanya yang berasal dari Brazil saja. Oke. Kita cek apakah hanya. Nah, ini country. Udah dari Brazil semua. Tuh. Soal selanjutnya. Tampilkan produk yang tidak lagi diproduksi. Tidak lagi diproduksi. Berarti produksi itu kan discontinue. Tampilkan produk yang tidak lagi diproduksi. Berarti kita ngambilnya itu dari select bintang from itu buat kita tuh masuk ke tabel mana gitu. Masuk ke entity yang mana gitu. Jadi masuk ke entity tabel produk gitu. Discontinue tidak lagi diproduksi. Tidak lagi diproduksi itu berarti kan satu ke atas ya yang tidak diproduksi. Berarti 0 itu masih diproduksi. Berarti dia tidak discontinue kalau misalnya nilainya nanti 0. Ini kita bisa run tabelnya dulu biar kalian itu tahu apa sih discontinue itu. Nih. Di sini ada yang 0. Berarti kalau di 0 berarti dia nggak discontinue kan. Jadi kita milih yang lebih dari sama dengan 1. Kenapa kok lebih dari sama dengan? Biar satunya itu ikut. Kalau kita nyari yang lebih dari nanti di atas 1 kayak 2, 3, dan seterusnya. Tuh. Selanjutnya, tampilkan ID nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Yang berasal dari luar Kanada gitu. Tampilkan ID nama perusahaan. Oke. Tampilkan ID apa ini? ID perusahaan, nama ID perusahaan, company name, address. Di sini alamat lengkap perusahaan. Alamat lengkap itu kalian kira-kira alamat lengkap itu terdiri dari apa gitu. Alamat lengkap kan terdiri dari alamatnya, dari kotanya, dan juga country-nya. Nah, di sini aku bikin alias. Udah belajar di modul 10 yang tadi, yaitu ada pengaliasan. Jadi aku aliasan atau aku ibaratkan jadi alamat lengkap. Jadi aku kolomnya itu aku kasih nama alamat lengkap gitu. Dari tabel supplier yang mana atau where country-nya itu bukan Kanada gitu. Pokoknya selain Kanada itu pasti masuk atau pasti termasuk kriteria gitu. Mungkin kita langsung jalankan. Supplier ID ada, company name ada, alamat lengkap ada, alamat lengkapnya terdiri dari address. Ini aku pisahin oleh koma. Oke, city-nya London, country-nya UK. Gitu. Habis itu apa? Dia mintanya berasal dari luar Kanada. Berarti yang mana kalau misalnya country-nya itu Kanada, ini maka dia nggak akan masuk. Di sini kan kalian adanya UK, USA, Japan, Australia, UK, Sweden, Brazil, Jerman, dan lain sebagainya. Nggak ada Kanada kan. Berarti
codingannya itu udah benar. Kalau dia itu tidak ini pokoknya tanda itu bukan dari gitu, bukan dari. Mungkin bisa masuk ke soal selanjutnya, ke bagian selanjutnya ada bagian B, yaitu wildcard dan left. Wildcard dan oke. Di sini ada like, ada I like, ada kayak tanda persen gini. Itu buat apa sih? Ada lower, ada high, nanti ada di sini ada lower, ada I like, ada like dan sebagainya. Mungkin aku bakal jelasin sedikit ya. Jadi kalau like itu kayak lebih sensitif gitu. Lebih sensitif apa? Lebih sensitif kayak huruf besar dari katanya kayak gini. Itu dia tuh lebih sensitif. Nah, kalau I like itu kayak lebih tidak sensitif daripada like gitu. Jadi kalau kalian masih nggak tahu nih kalau di tabelnya itu pakai huruf besar atau huruf kecil ya, kalau itu kalian mending pakai I like aja gitu. Dia tuh kayak nggak terlalu memperdulikan huruf yang besar dan huruf yang kecil gitu. Ini terus persen itu buat apa? Jadi kalau persen itu kayak membebaskan sistem itu mau apa? Misalnya di sini coco, cola, dia bisa nanti masuk. Pokoknya ada unsur cokonya di baris pertama. Nah, akhirannya itu terserah mau apa, nanti bakal tetap masuk gitu. Ini juga sama. Misalnya di sini aku ganti persen habis itu coco, berarti depannya terserah, pokoknya akhirannya itu coco gitu. Kalau dua-duanya ada persennya depan belakang, nah berarti sebuah kata yang ada unsur cokonya itu bakalan masuk gitu. Ya, langsung masuk ke soal. Nomor 6, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD, mengandung kata LTD. Pokoknya mengandung kata LTD berarti depannya kasih persen, belakangnya kasih persen. Nih, yang B ya. Nih. Depannya kasih persen, belakangnya kasih persen. Berarti kalau kayak gini tuh semua yang ada unsur LTD-nya itu bakal masuk. Pavlova LTD, spesial biskuit LTD, habis itu di sini LTD, LTDA, pokoknya ada unsur LTD pasti masuk gitu. Selanjutnya tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya itu lebih kecil. Huruf pertama last name-nya. Bentar. Huruf pertama oke. Okay. Jadi first name-nya misalnya Rizky, huruf last name-nya Amalia. Nah, berarti Rizky kan huruf pertama itu lebih besar daripada huruf last name-nya gitu. Ini bisa langsung masuk ke codingannya. Nah, gini. Last name sama first name yang kita perhatiin di sini. Kita fokus ke first name sama last name. Nah, select bintang from employees, tabel employees, where substring. Substring itu kayak buat, apa ya? Kayak buat nentuin gitu loh. Kayak buat ngefokusin di sini first name. Nah, kan kita fokus ke angka yang pertama. Kayak misalnya Fuller. Kayak gini Fuller, F-nya atau sama A itu lebih besar yang mana, kayak gitu. Di sini first name-nya itu lebih besar last name-nya daripada first name-nya. Di sini jadi F itu lebih besar kan dari A, L itu lebih besar dari J, P lebih besar dari M, dan lain sebagainya. Gitu. Masuk ke soal selanjutnya. Tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Oke. Yang B. Ini sama guys. Jadi tadi kan kita ada tanda-tanda besar dari, lebih dari. Nah ini gunanya untuk ini. Ini sama dengan, berarti yang sama, M sama M ini sama, berarti dia masuk. Gitu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Bagian C ada where column bertipe tanggal. Oke. Where birthdate ini tanggal kan. Kita fokus ke tanggalnya. Gitu. Tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Oke. Select from employee kita lihat dulu. Nah, tipe di sini tuh employee-nya itu menggunakan tanggal gimana sih penulisan tanggalnya gitu. Hire date, kita fokus ke hire date. Kita lihat hire date di sini tahun, bulan, tanggal. Berarti kita nanti juga nulisnya harus urutannya juga harus kayak gitu. Oke.
Di soalnya setelah 10 Desember 1992. Setelah berarti lebih besar, setelah berarti lebih dari tanggal tersebut gitu kan. Jadi di sini kita tulisin 1992 12/10 gitu. Nah, ini bakal ke seleksi mana aja year date-nya yang lebih dari tanggal ini. Di sini misalnya di sini kan 10. Nah, di sini pokoknya maunya tuh lebih dari tanggal yang telah ditetapkan ini kan. Misalnya di sini kan 1992, maka di sini nanti kayak di atas 1992 kayak gitu. Langsung masuk ke selanjutnya. Tampilkan order yang orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Oke. Lebih dari 10 hari ini. Select, bentar. Tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengiriman, antara proses pemesanan dan pengiriman itu berarti nanti kita harus ada perhitungan gitu kan, antara pemesanan dikurangi proses pengirimannya. Nah, kalau udah dikurangi dan dia lebih dari 10, maka masuk kriteria gitu. Select bintang from table order, where extract day from, karena di sini mintanya apa? Lebih dari 10 hari, maka kita pakainya itu day from. Kalau misalnya diminta lebih dari 10 tahun, maka di sini kita pakai year from kayak gitu. Jadi day from age, di sini ship date atau proses antara waktu pemesanan, ship date pemesanan dan order date-nya. Pengiriman ship date itu pengiriman, order date itu pemesanan. Nanti dikurangin, nanti kalau misalnya hasilnya lebih dari 10 hari, maka masuk kriteria gitu. Lanjut. Or. Di sini ada kata or. Kalau or ini kayak sebuah syarat gitu. Misalnya di sini where country I like ini yang enggak sensitif ya. I like USA or country I like London. Nah, kalau misalnya di kalau misalnya kayak ini berarti yang atribut yang memiliki entity USA dan entity London itu bakal masuk gitu, kayak antara USA dan London gitu, or atau gitu. Pokoknya salah satu ada unsurnya maka masuk kriteria gitu. Oke, langsung kita jalankan dari nomor 4 ya. Tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Oke. Wow. Tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Tampilkan produk yang discontinue. Kalau discontinue berarti 1 kan. Kalau yang stoknya 0, oke, ini. Masukin langsung. Unit in stock ini kenapa kok ada angkanya padahal ini sama dengan 0. Nah, karena di sini discontinue-nya memenuhi gitu. Pokoknya salah satu memenuhi pasti bakalan masuk kriteria gitu. Langsung masuk ke soal berikutnya. Tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Reorder level, oke. Nih. Ini ada 2 syarat juga. Or itu kayak ngasih syarat 2 gitu loh. Pokoknya yang salah satu memenuhi pasti masuk kriteria gitu. Select from produk yang di order levelnya itu kurang dari 10. Kurang dari 10 kita atur kurang dari 10. Atau yang stoknya lebih dari 100. Stoknya lebih dari 100 berarti lebih dari 100. Maka kalau di run jadinya gini. Reorder level. Nah, ini. Reorder levelnya lebih dari 10 nih, benar. Ini kok ada 25. Kenapa kok ada 25? Karena di unit in stock-nya itu terpenuhi. Nih, di unit in stock-nya dia terpenuhi, makanya dia unit reorder levelnya itu ada 25 gitu. Ini 120 masuk nih gitu.
Jadi kalau kalian misalnya mau nyeleksi, pokoknya harus ada syaratnya, dua-duanya harus terpenuhi, maka kalian nggak bisa pakai or. Mungkin ada pembahasan selanjutnya nanti. Gitu. Oke, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nama, masa kerja, serta usia employee. Oke, kita satu-satu. Tampilkan nama. Nama berarti di sini aku kalian bebasnya mau gabungin atau enggak. Kalian bebas mau gabungin atau enggak. Kalau di sini aku mau gabungin nih. Nama itu kok ada first name sama last name kayak nama lengkap juga bisa gitu. Nama lengkap juga bisa kalau kalian mau. Nama lengkap misalnya. Nama juga nggak apa-apa, bebas, terserah kalian. Masa kerja, masa kerja bentar. Oke, masa kerja berarti masa kerja itu dari sekarang sampai dia direkrut gitu. Berarti pakai rumus yang tadi, extract year from, age sekarang, date-nya itu hire date gitu. Nanti dapat masa kerjanya, aku bikin tabel masa kerja. Setelah itu, yang bekerja lebih dari 35 tahun. Oke, nanti ini kita masukin lagi rumusan ini. Rumusan ini, tapi kita, oke, ini, oke, kita biar nggak bingung, aku bikin tabel-tabelnya dulu ya. Di sini kita udah dapat masa kerjanya nih, udah dapat masa kerjanya. Sekarang kita harus tahu usianya. Usianya birth date-nya berarti age now, birth date as usia. Kita udah nemu usia, udah nemu masa kerja, maka kita tinggal nyari apa kriterianya. Kriterianya harus lebih dari 35 tahun untuk proses kerjanya atau nama dia bekerjanya itu harus 35 tahun atau usianya itu lebih dari 60 tahun. Nah, kita udah bisa tadi, udah punya rumusan. Nah, kita tinggal masukin lagi, kita copy lagi, our extra here tadi sama yang kayak di atas, lebih dari 35 atau untuk usianya itu lebih dari 60 gitu. Jadi di sini udah dapat kalian lihat usianya udah lebih dari 60 semua, habis itu masa kerjanya lebih dari 35 semua. Kenapa ini masuk? Lihat karena di usianya memenuhi gitu deh. Selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma menggunakan in. In itu di. Select from tabel employee where country. Where country. Jadi pokoknya tinggal di antara ini deh, London, Seattle, atau Tacoma. Pokoknya di antara tiga ini yang mana terserah. Bakalan masuk kriteria. Nih. Di sini nggak ada yang tinggal. Oh, bentar. Nggak ada yang tinggal di London, Seattle, or Tacoma. Kita lihat dulu. Oh, berarti dia di sini buka pakai. Oke, ini pakai City ya. City. Hapus dulu. Jadi select ini yang ada di London, Seattle or Tacoma nggak ada gitu. Lanjut yang E.
Mungkin tampilkan order yang terjadi setelah tanggal 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 2 hari serta order. Nah, tadi kita udah bahas OR, sekarang bahas N. Kalau N ini kalau salah satu nggak kepenuhi nggak bakal masuk kriteria. Gitu. Langsung di sini ada select. Oke. Select from order, from tabel order ya. Tampilkan order, tabel order yang terjadi setelah 25 Desember. Order date-nya setelah 25 Desember. Ini lebih dari setelah, berarti habis itu ada yang harus dikapalkan paling lambat setelah 20 hari setelah order. Nah, berarti setelah order berarti ship date proses pengiriman dan proses ordernya. Nggak boleh lebih dari 20 hari. Berarti kita pakai extract day from. Kenapa pakai day from? Karena yang minta harinya kan tadi. Udah, jadi kayak gini. Jadi ordernya itu yang di atas 90 tanggal 95. Ini udah terpenuhi. Habis itu ini kurangi ship date, kurangi order date. Ship date ini ship date, bentar. Ship date ini ya, ship date order ini kayak. Ini 16, 4, 12 gitu. Berarti kan kurang dari 20, berarti benar gitu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Oke, ada produk discontinue. Nih, tapi produk yang discontinue dan stoknya itu masih 0. Produk yang discontinue. Discontinue berarti 1 kan nilainya. Kita sama dengan 1. Habis itu unit in stoknya itu harus lebih dari 0. Maka di sini harus lebih dari 0. Kalau salah satunya nggak memenuhi berarti nggak masuk kriteria. Gitu. Kita lihat. Discontinue udah satu semua nih, udah satu semua, benar satu semua. Habis itu unit in stock-nya, unit in stock, where is ini? Udah lebih dari 0 semua, udah benar berarti. Oke, selanjutnya tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5. Oke, ini. Kenapa di sini aku bagi 2? Karena genap kan, berarti kalau genap itu dibagi 2 pasti habis gitu. Jadi produk ID-nya itu produk ID-nya kan harus genap. Tahu dari mana sih genap? Berarti kalau dibagi 2 masih habis kan, nggak bersisa. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau dengan rumus ini kita bisa mengetahui mana aja produk ID itu yang genap. Bisa kita lihat di sini semuanya udah genap ya. Oke, udah genap semua benar. Dan unit price-nya itu lebih dari 5. Unit price udah lebih dari 5 semua. Gitu. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Tampilkan produk yang harganya antara 5 sampai 10. Select from product between kayak gini. Unit price, ini fokus ke unit price. Antara 5 sampai 10. 6 dan lain sebagainya. Udah benar kan? Udah memenuhi kriteria. Oke, selanjutnya masuk ke yang bagian F. Gabungan and dan OR. Oke. Kita harus bisa menentukan prioritas nih di sini. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Oke. Jadi tampilkan pada tabel order yang ordernya itu lebih dari tanggal 25 bulan 12 tahun 95. Setelah itu dikapalkan 20 sampai 30 hari. Kita 20 hari, berarti kita ekstrak dulu, kita harus tahu tanggalnya, maka kita hitung dulu antara proses pengiriman dan proses ordernya. Kalau udah ketemu, nanti nilainya harus di antara 20 dan 30. Oke. Antara ship date dan order date nih. Mungkin kita fokus ke situ ya. Ship date sama order date ini. Nih.
Mungkin yang bulannya sama nih, 30 sama 1. Nah, ini 30 sama 1. Berarti selisih 29 hari, berarti masuk kriteria, kayak gitu. Oke, bisa masuk ke soal selanjutnya. Tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember, oke? Antara Bali. Bu, country-nya Bali, Brazil atau Italia nih? Di Brazil atau Italia, kita lihat. Nih, Brazil, Italia, or terserah kan bebas. So, dan pada dan apa nih, harus dikirim pada tanggal 25 sampai sekian gitu. 25 sampai 25 25 tahun 97 sampai 25 tahun 96, 96 sampai 97 gitu. Berarti ship date-nya itu pengirimannya antara dua ini. Kita lihat di ship date. Nih, benar kan antara 25 sampai sampai tahun 96 tanggal 25 sampai tahun 97 tanggal 25. Udah benar. Masuk ke soal selanjutnya, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 60. Oke. Seattle atau New York itu nama kota ya. Oke. Berarti kalau di antara dua ini yang memenuhi berarti masuk kriteria. Habis itu yang berusia 60 tahun. Kita harus mengekstrak lagi nih age yang sekarang sampai birth date-nya mereka. Kalau misalnya di antara setelah dihitung menemukan angka, nah angkanya itu harus di antara 50 dan 60. Ini bisa saran. Ini. Sini nggak ada ya yang ada di Seattle ataupun yang ada di New York. Berarti nggak ada yang memenuhi gitu. Yes, mungkin sekian penjelasan saya mengenai modul 11, mengenai where dan fungsi agregat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.